Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini saya memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah telaah kurikulum yang berjudul Anatomi Pengembangan dan Model Pengembangan Kurikulum dengan dosen pengampu Dedi Marzuki MPD, dan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfi Ansori, biasa dipanggil Alfi. Saat ini merupakan salah satu mahasiswa semester 5 di Institut Pendidikan Nusantara Global dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 22080478. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, anatomi pengembangan kurikulum. Anatomi kurikulum merupakan kerangka dasar dalam merancang pengalaman belajar yang efektif. Komponen utama anatomi kurikulum ada 4. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, isi materi. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Dan yang keempat, evaluasi. Proses pengembangan kurikulum ada 8. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, pengembangan isi. Yang keempat, perencanaan strategi. Yang kelima, pengembangan bahan ajar. Yang keenam, implementasi. Yang ketujuh, evaluasi. Dan yang kedelapan, revisi. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama, relevansi. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, berkualitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perkembangan masyarakat. Yang keempat, karakteristik peserta didik. Yang kedua, model pengembangan kurikulum adalah suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum sangat erat kaitannya dengan sistem perencanaan pembelajaran, di mana sistem perencanaan pembelajaran ini dilakukan tentu saja bertujuan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan, baik kebutuhan guru, siswa, maupun sekolah secara umum. Dalam sistem perencanaan pembelajaran, pastinya ada juga standar keberhasilan pendidikan, dan ini menjadi tolak ukur dalam melaksanakan proses-proses pembelajaran atau proses pendidikan sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Dan model pengembangan kurikulum juga harus mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini berkaitan sekali dengan menekankan pada kebutuhan mata pelajaran peserta didik, penguasaan kompetensi suatu pekerjaan, kebutuhan masyarakat atau permasalahan sosial, dan juga menekankan isi materi yang sistematik dan logis, dan implementasinya pada kehidupan masyarakat. Model pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama, model Tiller. Yang kedua, model administratif. Yang ketiga, model grassroots. Yang keempat, model demonstrasi. Model Tiller. Dalam model Tiller ada 4 langkah yang harus dilakukan ketika kita melakukan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Model administratif. Model administratif ini dimulai dari atas, dari para pejabat, tim ahli, kemudian diturunkan kepada para pengajar. Dalam pengembangan kurikulum ini terdapat beberapa tahapan secara prosedural yang harus ditempuh dengan dibantu oleh beberapa tim tertentu. Yang pertama, pembentukan ide awal yang dilaksanakan oleh para pejabat tingkat atas dan tim pengarah dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, membentuk suatu tim panitia pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum. Model grassroots. Model pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah. Proses pengembangan kurikulum ini diawali dari gagasan dan ide-ide guru sebagai tim pengajar. Sifatnya lebih demokratis karena digagas sendiri oleh pelaksana di lapangan, dan perbaikan bisa dimulai dari
unit yang paling terkecil dan spesifik. Model demonstrasi. Upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Yang pertama, sekelompok guru dari satu atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan uji coba suatu kurikulum. Yang kedua, beberapa guru tidak puas dengan kurikulum yang sudah ada. Sekian, mungkin cuma itu aja pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.